Ala kulli hal, para rawuh, para hadirin, saya percaya betul. Apalagi orang-orang alim di Jawa. Kula niki yang hanya ngaji tidak lama ya. Kadang kula nggih iri kalih Gus Baha niku. Kula nderek musyawarah wusta ten Sarang. Utusan Khajen. Saya umurnya waktu itu masih 17 tahun. Gus Baha niku roise niku. Saya lihat beliau yang mimpin. Memang Gus Baha dari dulu begitu, saya sudah tahu. Jadi moderator dari Lirboyo mengeluarkan ibarat. Gus, saya mau bicara. Dalilnya dari kitab Kanzur Raghibin baru dibaca sebentar oleh Gus Baha langsung dipenggak. Wes harus sama terus aku sapal ujungnya sapal. Jadi saya ngelihat Gus Baha gini itu saya nggak heran, itu dari zaman dulu udah begitu. Wes sapal tak waco ya udah. Tapi saya iri seperti beliau-beliau ini. Masya Allah ngajinya lama nih. Iri kula. Status tiang alim yang luar biasa. Ngaji kali Mbah Mun lama. Karena memang jadi orang alim itu harus mulazamah yang lama. Ngajinya lama. Imam Asy-Syatibi ini kuau yang disebut oleh Gus Baha dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan ya salah kata beliau ya ilmu itu ya syaratnya pertama harus lewat guru. Ya. Kata Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama, ar-rijal. Karena pada masa awal orang ngaji itu semua diimla, nggak ada yang kemudian pakai kitab. Semua mengandalkan dobit apalan, Pak. Nah, saat ini kan gara-gara orang terbiasa, gampang, lihat Mbah Google, kan begitu kan? Lihat apa Mbah? Google. Harus gampang kowe ora ndongakno serius-serius ngaji nih kiai ini gampang kok tinggal muter di mana? YouTube. Kalau zaman dulu tidak ada kemudian diulang lagi. Kata Imam Asy-Syatibi kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu dulu adanya di hati para ulama. Murid mendengarkan serius. Tsumman taqala ilal kutub. Kemudian baru tradisi ilmu kata Imam Asy-Syatibi bergeser kepada kitab, mulailah kertas ditemukan ditulis. Tsumman taqala ilal kutub wal anbal intaqala ilal YouTube. Saiki malah ilmu wis geser ning di YouTube, wis gak delok kitab meneh langsung nonton YouTube. Tapi kata Imam Asy-Syatibi wa mafatihuha bi aidir rijal. Tapi kuncinya ilmu kata Imam Asy-Syatibi ada di tangan para ulama. Mau tidak mau kita harus mulazamah sama ulama, begitu kata Imam Syatibi. Makanya beruntung pun panjenengan di Jawa ini. Ya, saya orang Jakarta, jadi saya bisa tahu rata-rata orang Jakarta itu ngajinya beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngaji rata-rata tahqiq. Ya di Jakarta ada kiai yang juga ngajinya tahqiq, tapi memang ngaji di Jakarta tidak sama seperti di Jawa. Di Jawa semua ngaji di pondok, nggih. Pondoknya orang Jakarta itu majelis taklim. Dulu di Jakarta ada kiai sangat terkenal namanya Kiai Syafi'i Hadzami. Ini alimnya yang Jakarta. Ini nulis kitab namanya Taudhihul Adillah 8 jilid. Niku mboten nate mondok, nggih pun ngaos keliling kare kiai-kiai Betawi di Jakarta. Ya, dan tidak diartikan utawi iki-iku. Ya, misalnya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu. Itu diartikannya pakai bahasa Indonesia saja. Al-kalamu bermula kalam, huwal lafdzul murakkabul mufidu. Tapi mereka kemudian belajar nahwu shorof ya begitu saja, pakai menggunakan dobit. Tapi karena ngaji niku dangu, lama mulazamah jadi orang alim. Lah, maka beruntung ya, di Jawa yang tradisi ngaji kitabnya masih ada ulama-ulama kayak Mbah Yai Mus niki istiqomah temeriki, Gus Baha yang masih istiqomah. Saya berharap memang kiai-kiai istiqomah seperti beliau ya biarlah tetap istiqomah supaya nanti Jawa terutama yang sangat terkenal kata Senogogoronya pada masa itu di Mekah sebagai satu daerah yang koloninya niku alim-alim. Niku sampai tiang-tiang luar Jawa rien. Jawa itu sebutan buat Nusantara. Niku tenarap niku iri kali tiang Jawi. Kalau ada orang Jawa datang ke sana, niku orang sekitar, maaf Afrika sekitarnya niku ngece. Ngece niku napa?
menghina orang Jawa. Kalau sekarang kan orang Indonesia pergi haji, umroh, nek nawar barang, ngenyang, langsung digasai ini tiang Bangladesh yang jualan. Indonesia bakhil, gitu nggih. Betul apa tidak? Indonesia apa? Bakhil, pelit. Zaman dulu, kata Senok Hogronya, niku pada 100 tahun lalu, persisnya tahun 1887 ketika Senok melakukan penelitian selama 6 bulan, yang dia bisa menggambarkan detil bagaimana kondisi Mekah pada saat itu. Sampai saya ingat kalimatnya, kata Senok, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifah, al-bayad min abna'il atrak, as-sawad min abna'il habasyah. Wong nek sing delok ning Mekah zaman semono, kata Senok, pasti bisa melihat bahwa di Mekah itu pada saat itu yajidu alwanan mukhtalifah, mereka bisa menemukan bahwa manusia di Mekah niku sudah bermacam-macam asalnya. As-sawa al-bayad min abna'il atraq. Yang kulitnya putih keturunan apa? Turki. As-sawad min abna'il habasyah. Sing ireng keturunan Habasyah. Itu digambarkan oleh Senok. Lah satu yang saya kagum kejujuran Senok yang ini jujur. Kata Senok, wong Jawa dhisik sukses ning Mekah, liyane Jawa iri karo Jawa. Liyane Jawa iri. Kenapa? Orang Jawa melahirkan ulama besar seperti Syekhana Khalil Bangkalan. Jawa melahirkan ulama besar seperti guru kita Mbah Khalil Harun Kasingan. Jawa melahirkan Syekhana Syekh Mahfud Termas Pacitan. Jawa melahirkan kalau di barat itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawa melahirkan siapa? Mbah Hashim Asy'ari. Maka tidak berlebihan kalau saya mengatakan wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Jawa ini kata saya azimus syani, besar keadaannya, besar posisinya. Kenapa? Bikathratil alimi war rabbani, sebab sejak dulu banyak orang alim yang rabbaninya. Kalau yang lebih tua, saya mulai mbah saya dulu, mbah saya sebut duluan. Fabantanun dzunawawil ahmasi. Banten memiliki namanya Syekh Nawawi Al-Ahmasi, memiliki orang yang memiliki semangat keilmuan luar biasa. Wa Pacitan masyhuratun bitarmasi, sementara Pacitan dari Jawa terkenal di sana karena melahirkan seorang alim bernama Syekh Mahfud Termas. Wal Bangkalanu bil Khalili dzil athar, sementara Bangkalan terkenal sebagai ulama asal Jawa di Mekah. Dari mana? Asalnya Bangkalan bil Khalili dzil athar, yakni dengan Sayyidina Khalil. Wa Jombangun bi Hasyimin qad istahar, sementara Jombang melahirkan Mbah Hashim Asy'ari. Khalilu najlu Harunar Rembani kada Zubairu walidul Maimuni. Rembang melahirkan Khalilu Najlu Harun, melahirkan Mbah Khalil bin Harun. Kada Zubairu walidul Maimuni, begitu juga Mbah Zubair ayahnya Kiai Maimun. Idza su'ilta umdatul qurra'iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya siapa umdatul qurra, ulama Quran yang menjadi sandaran sanad Quran paling besar di tanah Jawa, Munawwirun, jawablah dia adalah Mbah Sinten Munawwir. Ihsanu jam fasil kediri syarihun min haja abidina fina qarihun. Ihsanu Jampesin, sementara Mbah Ihsan pun di Jampes, ya Mbah Ihsan Jampes Al-Jampesi.
Syarihun adalah seorang yang mensyarahi Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, fina qarihun. Mbak Ihsan Jampes sangat masyhur bagi kita, qarihun, beliau seperti macan. Abdul Karimi sifhu bil muassisi lirboyona ka akbaril majalisi. Mbah Abdul Karim, sifhu bil muassisi, sebutlah beliau adalah muassis lirboyona, pondok napa? Lirboyo ka akbaril majalisi, yang sekarang pondok Lirboyo adalah pondok yang boleh dikatakan di antara pondok terbesar yang ada di Nahdlatul Ulama. Tsummal falahu tabtahi tullabahu nahdhatuna wa sya'buna akhlaqahu. Kemudian ada yang namanya siapa? Pondok Al-Falah. Tabtahi tullabahu, yang sangat kagum kepada murid-murid Al-Falah. Nahdhatuna, Nahdlatul Ulama, wa sya'buna, dan santri-santri dan rakyat kita akan apa? Akhlaqahu, akan akhlaknya santri Ploso, santri Al-Falah yang terkenal lembut. Kemudian mana lagi? Kalau kita kemudian mau lanjutkan, ini sangat banyak. Ya, saya buat sangat panjang. Saya sebut tentunya kajen. Tentunya tempat saya mondok saya sebut. Ya. Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi. Abdus Salam, Mbah Abdus Salam Jaddus Sahlin, kakeknya Mbah siapa? Mbah Sahal, nih guru kula harus saya sebut. Ya. Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi wa Asnawi alimu Qudsin faktafi. Sementara Mbak Asnawi adalah alim-alimnya orang Kudus, faktafi, maka cukuplah kau dengannya. Faidur Rahmani salihun mutarjimun. Ngulon terus ngulon. Ngulon lagi siapa? Faidur Rahman, ada tafsir yang konon disebut tafsir pertama sebelum Al-Ibris yang ditulis dengan bahasa Jawa, namanya Faidur Rahman. Siapa yang menulis? Solihun, Mbah Soleh Darat. Solihun mutarjimun, Mbah Soleh Darat lah yang menerjemahkan tafsir pakai bahasa Jawa pertama konon, ya, sebelum Mbah Bisri dengan Al-Ibrisnya. Beliau tulis Faidur Rahman. Ya, Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil kartini muathirun munsajimun. Tafsir ini ditulis untuk Raden Ajeng siapa? Kartini. Ngulon lagi ngulon, mana? Cirebon. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi. Buntat babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha syuyukhu Sunda la takhaf min dzikriha wa adra'i. Ini kalau dilanjutkan kelamaan pun sampai sini saja ya, sampai sini ya. Sampun niki sebentar lagi beliau datang. Nanti terlalu dolim saya. Wong saya hanya melanjutkan Gus Baha kok waktunya lebih lama dari Gus Baha. Saya lihat waktu saya lebih banyak dari beliau. Saya cukupkan sampai segini saja. Insya Allah nanti dilanjutkan.